Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 dari kelas 3CD4 akan mempresentasikan tentang materi cost recovery. Perkenalkan, nama saya Desna Safiti dari jurusan Teknik Kimia, Prodi D4, Teknologi Kimia Industri, kelas 3C D4. Perkenalkan, nama saya Aziza Amelia Mufidah, saya dari jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri dari kelas 3C D4. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusuma Nugraha Sunarto, jurusan Teknik Kimia dari Prodi D4 Teknologi Kimia Industri dari kelas 3C D4. Perkenalkan, saya Yolanda Mardiana Hapsari dari jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri, kelas 3C D4. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ali Safira dari jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri dari kelas 3C D4. Kali ini kita akan membahas cost recovery. Untuk yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan cost recovery? Cost recovery merupakan pengembalian seluruh biaya operasi yang timbul dari kegiatan hulu migas. Biaya operasi yang diganti itu diatur lebih lanjut dalam production sharing contract. Pengertian production sharing contract diberikan untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon di area tertentu sebelum produksi secara komersial. Landasan hukum pengaturan cost recovery yaitu Pasal 56 PP nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas. Alasannya yaitu why, mengapa harus ada cost recovery? Untuk alasan yang pertama yaitu kegiatan hulu migas merupakan bisnis negara. Yang kedua yaitu proyek hulu migas perlu investasi sebagai modal kegiatan eksplorasi dan produksi. Untuk yang ketiga, karena kegiatan ini perlu investasi besar dan beresiko tinggi. Negara kemudian menggunakan investor untuk menjadi kontraktor yang bekerja bagi negara melakukan kegiatan operasi hulu migas. Kerjasama ini disepakati melalui mekanisme kontrak bagi hasil atau production sharing contract yang mensyaratkan kontraktor untuk menyediakan investasi, skill, dan teknologi untuk menggarap wilayah kerja migas. Pada saat wilayah itu telah berproduksi, negara dan kontraktor akan berbagi keuntungan setelah penerimaan negara dikurangi dengan beberapa faktor pengurang, termasuk pengembalian biaya operasi atau cost recovery. Jadi, cost recovery adalah investasi yang tampaknya tidak mungkin kegiatan usaha hulu migas bisa berjalan dan menghasilkan penerimaan negara. Cost recovery ada karena negara perlu dana talangan untuk menjalankan usaha ini. Dana talangan ini juga melindungi negara dari resiko eksplorasi karena cost recovery hanya akan dilakukan bila cadangan komersial ditemukan. Untuk slide selanjutnya yaitu kapan cost recovery ini dapat dilakukan? Dalam bisnis hulu migas, cost recovery atau bisa disebut dengan pengembalian biaya bisnis hulu migas atau bisa juga disebut dengan dana talangan ini hanya akan dilakukan bila cadangan migas yang ditemukan itu ekonomis. Bila kegiatan eksplorasi tidak menemukan cadangan yang ekonomis, maka dana talangan tidak dapat dikembalikan. Untuk slide selanjutnya yaitu siapa saja pihak yang terlibat dalam cost recovery. Cost recovery merupakan konsep penggantian biaya operasi perminyakan yang dilakukan oleh negara kepada kontraktor. Sesuai kontrak kerjasama pada umumnya, kontraktor harus menyediakan modal awal yang akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan, yang nantinya modal awal tersebut akan dikembalikan oleh pemerintah. Namun, tidak semua dikembalikan oleh pemerintah. Pengembalian dapat terjadi jika ditemukan cadangan yang memiliki nilai ekonomis. Dan cost recovery ini diberikan dalam bentuk bagi hasil produksi. Ya, lalu untuk slide selanjutnya yaitu siapa yang berperan mengawasi jalannya cost recovery. SKK Migas sebagai wakil negara dalam pengendalian dan pengawasan tersebut bertugas memastikan setiap proses bisnis memiliki pengendalian internal. Lalu SKK Migas melakukan pengendalian dan pengawasan dalam 3 tahapan. Yang pertama, saat awal akan terjadinya biaya atau pre-audit. Yang kedua, saat eksekusi biaya dan pelaksanaan pekerjaan atau current audit.
Dan yang terakhir yaitu setelah biaya terjadi dan pekerjaan selesai dilakukan atau yang disebut dengan post audit. Pre-audit dilakukan melalui pengawasan terhadap perencanaan yang dilakukan kontraktor KSS. Ya, lalu ini ada perbedaan dua skema kontrak bagi hasil untuk cost recovery dan gross paid. Untuk cost recovery, biaya operasi dikeluarkan oleh kontraktor kerjasama atau KAKS untuk memproduksi migas. Menjadi beban pemerintah, tidak efisien, dan semenjak 2015, cost recovery lebih besar dari penerimaan migas negara. Dan yang terakhir, persetujuan cost recovery rumit dan panjang. Lalu untuk gross split, yaitu perhitungan bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor diperhitungkan di muka. Yang kedua, biaya operasi dan beban kontraktor. Yang ketiga, kontraktor secara alami melakukan penghematan. Yang keempat, penerimaan migas negara lebih pasti. Dan yang terakhir, birokrasi lebih efisien dan sederhana. Cost recovery memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Di mana kelebihan dari cost recovery yaitu meningkatkan investasi di Indonesia. Lalu cost recovery ini mempermudah investor untuk berinvestasi di daerah yang secara geografisnya sulit dan beresiko tinggi. Dan yang terakhir, kelebihan dari cost recovery yaitu memiliki pengawasan penuh dari pemerintah, sehingga pengembangan sumber daya mineral, teknologi dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, serta standarisasi dapat diimplementasikan. Di samping kelebihan, cost recovery juga memiliki kekurangan, di mana cost recovery ini berpotensi mengalami kerugian pada pemerintah. Karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terhadap kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS ini menemukan adanya beberapa pembebanan biaya yang seharusnya tidak masuk ke dalam cost recovery namun dimasukkan sehingga ini menimbulkan kerugian negara. Kerugian selanjutnya yaitu pengurusan cost recovery yang tidak efisien. Cost recovery ini juga menghambat tata waktu kegiatan migas karena menentukan biaya yang harus ditanggung pemerintah. Pemerintah hanya dapat mengganti cadangan migas dan yang ekonomis. Selain itu, pemerintah juga perlu waktu untuk melakukan sebuah riset mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas untuk menentukan penggantian biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor. Kekurangan dari cost recovery selanjutnya yaitu memiliki penyimpangan dan pengawasan penuh dari pemerintah serta berpotensi terjadinya tipikor. Dengan menggunakan cost recovery ini, pemerintah memiliki wewenang penuh terhadap pelaksanaan usaha sektor migas, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dari 3 kelebihan cost recovery dijelaskan bahwa pemerintah dapat diuntungkan karena dapat menarik investor dengan memberikan jaminan kepada investor lain terkait kegiatan kontraktor yang dilakukan terutama pada wilayah yang berisiko tinggi mengalami kerugian saat dijangkau. Selain itu, dalam cost recovery juga berpotensi meningkatkan lapangan kerja dan pengembangan teknologi serta TKDN yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk diimplementasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.